bapak anti korupsi Indonesia itu Prabowo. Koruptor di Morowali aja mau ditangkap mungkin sebentar lagi kalau lihat dari tentara udah masuk semua ke sana. Sekarang kan hari ini marinir masuk lagi ke sana. Di Morowali nih, kalau dibongkar di Morowali ini kejahatan terbesar di Indonesia ini yang dilakukan mungkin Jokowi terlibat, ya membuat negara dalam negara, istilah si Sapri itu ya bisa di penjara kan kalau orang melanggar kedaulatan negara gitu, ya kan. Nah ini artinya kita lihat bahwa tentara dan jaksa itu kan sedang melakukan satu kerja-kerja anti korupsi yang besar. Siapa yang menggendangkan ini menutupin kasus pagar laut di pantai utara, kasus Rempang. Siapa yang menutupi kasus Wus? Siapa yang menutupi kasus ini Morowali? Untung ada sih ini kan tentara-tentara sekarang di Morowali. Harusnya udah banyak di penjara dong. Ya kan dari rejim kemarin tuh. Mungkin 1.000-2.000 pejabat di penjara. Waktu kasus Jokowi itu dinyatakan koruptor terbesar nomor 2 di dunia oleh OCCRP, harusnya semua aktivis kita bersatu ke sana. Cari nih kita investigasi di mana aja potensi korupsi. Gara-gara isu ijazah kan redup gitu loh. Jadi saya ini korban juga. Korban dari Rosyuryo dan lain-lain. Dan Rismon. Pemberian rehabilitasi buat Mbak Ira ini. Kan abang cukup punya hubungan lah dengan Pak Dasko gitu. Bagaimana sih sebetulnya sampai kemudian Pak Prabowo betul-betul meyakini bahwa itu yang harus beliau lakukan dan menandatangani rehabilitasi? Ya saya juga terkejut ya. Ini agak lebih cepat dari ekspektasi saya. Karena sebenarnya rencana saya itu memang mau konferensi pers. Kaget juga saya. Jadi kita mengapresiasi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, belum lama ini kita kembali menyaksikan Presiden Prabowo Subianto menurunkan tangan dengan memberikan rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi di ASDP, yakni mantan dirutnya Ibu Ira Puspadewi. Kita akan berbincang mengenai persoalan ini dengan Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Mas Dr. Sahganda Nainggolan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Madilog. Alhamdulillah hidup. Ada banyak hal yang terjadi, bukan sepeninggal ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan Abang terakhir juga sempat di sini juga. Oh iya. Dan belum lama, mungkin kurang dari 2 pekan yang lalu. Iya. Bang, langsung Bang, bisa tidak cerita sebetulnya pesan apa yang paling ingin diberikan oleh Istana, oleh Pak Prabowo berkaitan dengan rehabilitasi Ibu Ira Puspadewi? Ya, kalau saya lihat kan ada 2 yang menarik ya. Yang pertama itu soal guru di Sulawesi mana yang selatan. Selatan. Yang 2 orang. 2 orang itu yang juga mendapatkan pengampunan oleh presiden kan. Ya, betul. Pengampunannya kita nggak tahu, rehabilitasi, amnesti, kan ada 4 itu ya. Hak-hak prerogatif presiden. Gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Nah yang sekarang ini Ibu Ira itu dia direhabilitasi ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa sistem hukum kita ini kan kacau balau. Ya kan, antara presiden yang punya hak dengan dengan institusi penegak hukum itu sudah jelas berbeda. Karena waktu kemarin saya lihat Profesor Dasko Ahmad ketika mengumumkan penganuliran hukuman terhadap atau rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi, dia mengatakan bahwa kami melakukan kajian hukum, ya kan, atas vonis tersebut. Jadi kajian hukum versi Presiden Prabowo dengan fakta yang dilakukan oleh lembaga legislatif, ya itu kan berbeda. Ya kan, berbeda karena artinya di pemerintahan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Ira itu tidak bersalah. Ya, yang diterjemahkan oleh orang-orang ahli bisnis judgment proses itu, mereka mengatakan bahwa itu adalah aksi korporasi. Biasa saja dia bilang kalau ada kesalahan maka itu tentu korporasi yang akan menghukum dia, ya kan?
Nah, tapi ini kan bukan kejadian baru. Iya, Ya, betul. kejadian ini misalkan kalau di zaman SBY ada Hotasi Nababan. Iya, Ya, dalam Merpati. kasus Merpati Iya. yang dia juga mirip dengan ini. Iya. Kemudian di zaman SBY juga ada Ibu Karen. Karen Ya kan, Agustiawan. Agustiawan Pertamina yang juga sebenarnya itu dia bisa disebut juga aksi korporasi. Nah, yang sekarang juga begitu. Nah, kita nih melihat bahwa ada keguncangan dalam pengertian perusahaan negara itu. Perusahaan negara ini sampai sekarang tuh bingung. Apakah uang negara yang ditempatkan dalam perusahaan negara itu adalah uang negara yang subjek ya pada pemeriksaan BPK ya untuk dinyatakan dia itu rugi, negara rugi, atau dia itu sebenarnya uang yang sudah ditempatkan di dalam korporasi sehingga dia sebenarnya dia masuk kepada bisnis aja gitu, sehingga ada kesalahan ya dia kesalahan di bisnis ya? bisnis sehingga owner ya yang akan melaporkan atau owner yang akan menghukum, kan kira-kira gitu, tidak ada istilah korupsi. Nah, di dalam pembentukan Danantara dulu awal-awalnya itu sudah dibuat bahwa Danantara ini bukan unit yang BPK bisa masuk, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ribut, sekarang ada lagi adendum kalau nggak salah saya, akhirnya BUMN yang di bawah Danantara tetap bisa subjek untuk diperiksa oleh BPK. Dan kemudian pada akhirnya nanti APH lainnya kan, polisian, kejaksaan, KPK kan gitu. Ini kegalauan ini harus cepat diatasi. Ya, karena apa? Karena kalau tidak ada kepastian hukum, maka itu BUMN kita itu tidak bisa menjalankan bisnis secara benar. Saya melihat beberapa perusahaan ya yang akan mengakuisisi model mirip ASDP terhadap JN itu, Jembatan Nasional itu maka itu kemudian mereka mempospon. Sehingga apa? Sehingga peristiwa bisnis yang dilakukan BUMN agak melambat sekarang, gara-gara mereka nggak bisa ekspansi bisnis. Nah, ini problem. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, maka keputusan presiden ini ya harus dia itu bisa merundingkan ahli-ahli hukum, stakeholder di bidang hukum ya di negara ini harus cepat berdiskusi. Sebenarnya kita mau milih yang mana? Karena apa? Karena nanti tetap nggak ada kepastian. Karena ini kan keputusan presiden ini kan sebenarnya masih membingungkan karena KPK mengatakan akan tetap melanjutkan proses kepada yang si Aji yang pemilik dari PTJN ini, ya kan, swastanya. Orang tua juga itu kan? Orang tua juga lagi sakitan. Jadi sebenarnya ini masih membingungkan. Belum lagi yang kasus-kasus yang mirip. Ya, misalkan dulu ada direktur di Otorita Batam, ya misalkan namanya Sahril ini bekas Dirut Pelni, kemudian dia ke situ, sekarang di penjara masih kasusnya sama mirip gitu, walaupun dia otorita ya. Seharusnya bahkan lebih lebih punya otoritas untuk melakukan itu. Uangnya harusnya uang otoritas kan gitu, karena dia mengelola satu kawasan mirip-mirip BUMN juga gitu. Itu menurut saya agak membingungkan situasi saat ini, Mas Muhammad. Adakah itu juga bisa dibaca oleh kita sebagai publik sebagai sebuah bentuk teguran atau apapun terhadap majelis hakim atau tidak? Ya pastinya kan, teguran itu kan harusnya komprehensif. Kan nggak bisa misalkan presiden menegur misalkan legislatif, ya kan, yudikatif maksudnya, dan tentu ada legislatif nanti yang buat undang-undang kan. Kan pasti kembali ke wajahnya sendiri juga. Ya kan, karena undang-undang itu kan dibentuk berdasarkan inisiatif oleh pemerintah atau DPR kan. Jadi kalau memang presiden ini mau tegas, ya tegas saja milih yang mana. Ya kan, apakah seorang pemimpin BUMN itu ya masih bisa dikenakan dengan pasal-pasal korupsi seperti selama ini untuk aksi korporasinya atau tidak, misalnya kayak gitu. Ini yang harus diputuskan cepat menurut saya. Kira-kira siapa yang kemudian harus memutuskan itu? Apakah kemudian para APH terkait, KPK, Kejaksaan, polisi, atau yang lain? Langsung dari apa namanya, mungkin salah satu atau Perpu atau apa? Ya begini, kalau dari sisi kita melihat dari Ibu Ira itu,
kan disebutkan oleh pengadilan, oleh hakim 2-1 memang. Iya, ada satu dissenting kalau Dissenting, saya ya. tidak salah. Bahwa ini ada kerugian negara 1,2 T. triliun kan. Jadi kan asumsinya itu kan dia membeli dengan nilai 1,7 dari book value kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tetap diakuin bahwa itu rugi, ya kan, tapi direhabilitasi karena dianggap aksi korporasi, ya kan, itu pemerintah harus pastikan bahwa aksi korporasi BUMN itu sama dengan swasta. Oke. Jadi bukan subjek yang diperiksa oleh KPK atau jaksa. Jadi ke depan itu mungkin kalau ini memang menjadi presiden dan ini menjadi pegangan buat Prabowo, maka yang akan dikejar sebagai koruptor di masa depan itu adalah uang-uang yang ada di APBN. Iya dong, di Pemda, misalnya korupsi Pemda di Semarang tangkap, Ponorogo kemarin tangkap, nanti ada di Kementerian Agama, misalkan tangkap, Dirjen Pajak tangkap, misalnya kayak gitu, korupsi. Tapi yang untuk korporasi, mungkin ya, kalau kita mau mengatakan korporasi ini bukan wilayah negara, tapi wilayah private, swasta, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau dia memang betul-betul nanti dia mencuri uang di situ, yang laporkan pemiliknya. Dalam hal ini tentu kembali BUMN kan, tapi bukan deliknya itu korupsi, pidana kan ya? Bukan korupsi gitu loh. Korupsi. Iya. Setelah terjadinya revisi Undang-Undang KPK, kalau saya tidak salah, KPK kan berada di bawah Presiden, tidak seperti dulu. Betul. Tidakkah kemudian Pak Prabowo bisa langsung, kalau misalnya beliau melihat dan kemudian langsung memberikan rehabilitasi ya, tidakkah beliau bisa langsung, katakan saja, memperbaiki, menegur atau apapun bentuknya kepada KPK ini? Itu bukan bentuk. Kalau saya jadi Prabowo, saya pecat semua yang sekarang. Oke. Itu dong. Karena apa? Karena KPK ini kan produknya Jokowi yang sekarang ini. Iya kan? Iya, betul. Yang dulu ketuanya itu kebetulan teman saya nih, si Arif Satria, ketua panselnya. Iya. Ya kan? Saya udah bilang sama dia, Rip, kau tanya sama Prabowo, jangan tanya sama Jokowi. Itu untuk seleksi-seleksi itu. Ya kan, yang akhirnya kita lihat misalkan si Sudirman Said gagal masuk, ya kan, orang-orang yang bersih kan gagal masuk. Betul. Jadi ini memang ini KW nih, KPK sekarang KW. Misalkan Bobby kasus dituduh sebagai blok Medan, Bobby-nya Jokowi ini. Ya kan? Bobby gubernur. Kemudian kemarin ada kemungkinan dia terlibat dalam proyek-proyek yang itu kan, lampu pocong, waktu zaman dia wali kota, kemudian lapangan Merdeka di Medan yang mau dirubah jadi mall, kemudian masuk lagi yang kemarin Tovan Ginting itu yang kasus jalan itu. Ini kan dia bermasalah. Orang udah mengupas di mana-mana, KPK kenapa nggak berani panggil Bobby? Dan tidak gitu. Dan tidak sampai sekarang. Padahal fakta persidangan nama dia sudah disebut waktu kasus yang Maluku Utara seperti itu. Nah ini berarti dia masih orang-orang yang tidak perubahan sekarang ini. Jadi Prabowo ketika dia ngambil sikap bahwa ini ya pokoknya ini sekarang Ira ini gua beda sama lo. Tapi kemudian Kang Wawan bilang kan dia sendiri bosnya KPK sekarang, karena setelah revisi Undang-Undang KPK bosnya kan tetap presiden sekarang ini. Ya mumpung dia presiden, dia bisa rombak aja KPK-nya sekarang. Artinya tamparannya tidak simbolis. Tapi langsung karena ke depan itu memang kita tema-tema anti korupsi tetap penting, tapi bukan kemudian tebang pilih. Ya kan? Tapi tema-tema itu memang harus dicari orang-orang yang petarung-petarung hebat gitu loh di KPK ini. Ya, tidak lagi orang-orang yang polisi atau jaksa nitipin apa, enggak, dicari the best among the best dari bangsa ini, ya, yang bisa nembak mati koruptor. Karena kan presiden kita kan sekarang tergantung kejaksaan nih, ya kan. Nah sekarang dia kalau punya KPK, dia perkuat aja KPK. Bagaimana KPK ini ditargetkan oleh presiden untuk nangkap koruptor benar gitu loh. KPK ini kan seharusnya katakan saja diseleksi dan lain sebagainya sampai kemudian ditetapkan. Itu seleksinya itu di tangan Pak Arif Satria yang sekarang udah dilantik jadi kepala BRIN itu. Saya udah ketemu dia tuh dulu, ya kan. Nah, ada diskusi. Itu memang
serba salah tuh, karena dia seleksinya masih di Zaman Jokowi. zaman Jokowi. Nah, memang pelantikannya itu di Di masa detik terakhir Prabowo. masa Prabowo. Iya. Kan Prabowo kan waktu itu kan baru berkuasa Iya. sebulan 2 bulan Iya. gitu loh. Seharusnya bahkan seleksinya sendiri kan tidak di zaman Jokowi. Hanya waktu itu Jokowi ngambil alih lah ya. Udahlah, Jokowi ini kan cari perlindungan diri Nah, karena maksud dia saya ketika bisa dia nggak ditetapkan OCCRP sebagai Diganti aja koruptor terbesar nomor 2 di Indonesia, kata OCCRP di dunia ya. Iya. Itu maka kemudian ada masalah, dia harus cari kaki-kaki tangan yang bisa mastiin lindungi dia, kan kira-kira Iya, gitu betul. hukum politik ya. Iya, betul. Hukum politiknya gitu. Nah, sekarang kejaksaan itu udah dipegang sama Prabowo. Iya. Kira-kira gitu Iya. sama kerjasamanya sama TNI lah juga. TNI ya kan untuk mengganyang koruptor-koruptor dan banyak Iya. kita saksikan. Iya, betul. Ya kan kemarin terakhir kan di Morowali nih. Kalau Iya. dibongkar di Morowali ini kejahatan terbesar di Indonesia ini yang dilakukan mungkin Jokowi terlibat ya membuat negara dalam negara istilah si Sapri itu ya bisa dipenjara kan kalau orang melanggar kedaulatan negara gitu ya kan. Nah, ini artinya kita lihat bahwa tentara dan jaksa itu kan sedang melakukan satu kerja-kerja anti korupsi yang besar. Nah, KPK ini kalau dia mau ambil itu ya jangan kasus-kasus Ira ini gitu loh. Iya, ya kan dia banyak yang dia bisa lakukan sekarang. Ya, Bobby aja dibiarin. Bobby aja dibiarin. Ya kan banyak dia banyak mau cari kasus tambang, kasus minyak, mineral, apa KPK masuk dong di situ. Iya. Jadi perlu diganti, direformasi. Jadi reformasi sekarang ini bukan hanya Polri yang reformasi, ya KPK juga harus gitu loh. Bisa mungkin call-nya nggak terlalu tinggi lah, mengganti misalnya terlalu tinggi. Ya. Tapi misalnya presiden, lu kan dibikin dengan masalah. Sekarang kita bikin komitmen, lu tetap jalan, bla bla bla, tetapi ya ikut gue, gitu. Bisa gitu kan sebetulnya? Bisa dong, orang yang kuasa. Sekarang Presiden Prabowo ini, ya itu adalah presiden yang paling powerful. Kan istilahnya kan kayak gitu semua orang bilang. Bahkan KPK itu di bawah dia secara struktur. Betul. Nah, dia kembalikan aja orang-orang KPK lama yang dipecat-pecat kemarin itu. Karena isu wawasan ideologi, cingkrang, celana cingkrang, apa segala. Novel Baswedan aja angkat jadi ketua KPK. Misalkan gitu ya, misalkan ya kan, atau Bambang Wijayanto, atau si Abraham Samad, itu balik tuh KPK itu. Itu pasti akan kuat lagi gitu. Cerita pemberian rehabilitasi buat Mbak Ira ini, kan abang cukup punya hubungan lah dengan Pak Dasko gitu. Pak Dasko kemudian mungkin memberikan feeding kepada Pak Prabowo dan seterusnya. Bagaimana sih sebetulnya sampai kemudian Pak Prabowo betul-betul meyakini bahwa itu yang harus beliau lakukan dan menandatangani rehabilitasi? Ya, saya juga terkejut ya. Ini agak lebih cepat dari ekspektasi saya karena sebenarnya rencana saya itu memang mau konferensi pers tentang Ira Puspadewi ini melalui sisi judgment, bisnis judgment proses itu kan, bahwa di dalam lembaga saya ini memang ada ahlinya yang dia memang ahli di dalam doktor hukum bisnis ya. Tapi ya kaget juga saya udah duluan Prabowo memberikan cepat gitu. Nah, jadi kita mengapresiasi lah Presiden Prabowo. Saya sendiri nggak tahu liku-liku di dalamnya, saya belum tahu. Tapi kita apresiasi gitu. Untuk kasus Ira Dewi kita apresiasi. Ya. Ketika Pak Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong, kita tahu beliau banyak dirujak oleh netizen. Meskipun ya ada yang mengatakan netizen ini netizen yang satu kelompok khusus. Apa yang membuat Pak Prabowo, presiden kita, beliau masih yakin untuk memberikan rehabilitasi dan tidak kemudian terpikir bahwa beliau akan dirujak lah, akan dipertanyakan dan sebagainya? Kalau yang kasus ini kan purely bisnis ya. Bisnis, jadi sebenarnya tidak ada tantangan buat presiden untuk memberikan rehabilitasi ya. Kalau kasus Tom Lembong maupun Hasto kan syarat politik. Karena itu kan udah menyangkut asosiasi Tom Lembong sebagai Anies Baswedan Anies lah ya, betul. Dan Hasto sebagai orangnya Mega. Yang itu pasti akan mengalami guncangan besar apabila tidak ada pengampunan terhadap mereka. Dan tentu saja dari sisi orang yang benci pada Anies dan benci pada Megawati ya dalam konteks Hasto ya pasti akan melakukan
serangan tadi. Iya. Kalau ini nggak ada serangan, kalau ini sama kayak kasus Roy Suryo atau kasus Del Predo yang di Iya. penjara sekarang. Ya itu kan sebenarnya kalau dibebaskan nama presiden itu bisa aja kan langsung kan. Iya. Tapi karena itu menyangkut politik murni, politik ini demokrasi, ya saya nggak tahu, saya juga bingung kenapa tidak secepat dengan kasus si Ira Dewi ini gitu loh. Katanya ada, katakan saja, semacam pesan atau permintaan yang ditujukan pada Abang dari keluarga Pak Roy Suryo. Hah? Mengapa Pak Prabowo tidak turun tangan untuk urusan Mas Roy, Mas Rismond, sama Dr. Tifa? Kalau konteksnya dengan Ira Dewi ini memang saya ditanya sama istrinya Roy Suryo, "Bang, kenapa gampang ya untuk proses rehabilitasi Mbak Ira? Bu Ira, tapi kenapa untuk Pak Roy nggak ada tanda-tanda?" Ya karena kebetulan saya satu hari kan saya terlibat juga dalam isu-isu yang disebut mediasi. Cuman mediasi ini bukan mediasi dengan konteks Jokowi. Konteksnya itu adalah mediasi bagaimana teman-teman bertiga ini, Roy Suryo, Bu Tipa, dan Pak Rismond ini, ya kan, dengan presiden, dengan kekuasaan sekarang, ya kan, untuk mulai meredakan isu ijazah palsu, ya kan. Benar nggak benar urusan lain, tapi kan orang juga punya perspektif bahwa, ya kan, urusan ini kan sudah berproses cukup lama dan itu silahkan nanti pengadilan membuktikan, ya kan, atau bagaimana kan gitu. Tapi bahwa ini pernyataan-pernyataan publiknya yang mulai diredakan gitu loh. Karena apa? Mungkin aja dalam kekuasaan ini kan sekarang pengen ada agenda-agenda yang ruang publiknya itu tidak didominasi oleh satu isu. Karena isu kita itu banyak sekali. Ada isu lingkungan hidup, ada isu gender, ada isu macam-macam kan. Tapi kan sekarang kan karena didominasi, ya memang hebat lah nih Roy Suryo ini kan dan kawan-kawan. Akhirnya mereka mendominasi ruang itu. Mungkin ya itu yang ini yang menjadi kenapa saya ya misalkan ditanya juga ini gimana kok nggak selesai restoratif justice-nya nih gitu. Kalau tadi Abang mengatakan belum, artinya Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, kemudian Mas Rismond masih bisa berharap bahwa mereka pun akan mendapatkan katakan keadilan yang sama, kesempatan yang sama langsung dari presiden. Ya pasti dong. Dia kan dibandingin Tom Lembong sebenarnya dan Hasto kan sebenarnya lebih bagus presiden memberikan hak prerogatifnya kepada Roy Suryo CS dong. Yang 8 orang ya, bukan hanya 3. Egy Sujana apa segala gitu. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan soal tujuan mulia. Bahwa kemudian mengakibatkan keributan itu urusan lain gitu loh. Dia nggak ada urusan korupsi. Si Roy Suryo ini nggak ada urusan korupsi kan. Ini urusan bagaimana agar kita bisa melakukan satu kontrol publik terhadap orang yang berkuasa. Kebetulan ini ijazah palsu. Satu hari saya bisa mempertanyakan kenapa si anggota pejabat pemerintah tertentu punya mobil yang harganya misalkan 5 miliar, ya kan bisa juga dong. Ini satu ijazah, satu benda. Kenapa itu orang bisa punya istri simpanan 5, misalnya kayak gitu ya kan? Kan bisa dong, kan kita sebagai rakyat boleh menggugat pejabat publik, ya kan? Jadi sebenarnya yang dilakukan Roy Suryo ini sebenarnya adalah disebut sebagai civil participation, ya kan? Partisipasi sipil. Iya, partisipasi sipil dalam kehidupan demokrasi. Jadi sebenarnya keributannya itu, noise namanya itu adalah ekses. Tapi mereka ini orang-orang yang menurut saya orang-orang mulia gitu. Siapa sebetulnya yang menjadikan ini jadi pakai tanda petik sekadar keributan? Apakah pihak Roy Suryo dan kawan-kawan atau justru sebetulnya pihak Jokowi menurut Abang? Ini buat saya misteri ya. Karena kan sebenarnya dengan kasus, saya kan nggak ngikutin kelompok ini. Saya kan beda. Saya kan orangnya kalau Jokowi itu saya anti Jokowi. Ada sedikit dendam juga saya sama Jokowi ini kan karena saya dipenjara di era Jokowi tanpa salah. Semena-mena lah ya. Semena-mena kan. Kawan juga ya kan dipenjara juga ya kan. Ya kan. Sama-sama 10 bulannya.
Ente. Ya, Ya, 10 lah. 10 bulan di penjara Jokowi. Enak aja dia siapa? Lu bapak lu siapa di Indonesia ini? Kan saya gitu sama Jokowi kan. Tapi saya tidak tertarik yang ijazah palsu karena yang saya tertarik ini adalah isu-isu yang menyangkut korupsi. Kalau saya Iya, iya. dan kebijakan pembangunan yang memiskinkan. Nah, isu korupsi misalkan di Morowali, ya isu korupsi WUS, isu korupsi di hutan-hutan Iya. yang dilaporkan si Ubedillah Badrun ke KPK, anaknya Jokowi. Itu yang sebenarnya harus menjadi menghiasi pertarungan publik gitu loh, Iya. ya kan? Nah, kalau ijazah palsu, menurut saya oke juga, tapi itu kan soal identitas, soal Iya. pemalsuan diri. Nah, kalau yang ini udah ngambil uang negara gitu loh, kalau dia terbukti korupsi, Damage-nya lebih besar ya? damage besar nih damage-nya. Iya. Ya kan, nah saya sebenarnya pengen itu gitu loh, tapi kan ketutup. Jadi saya ini korban juga, korban dari Rosyuryo dan lain-lain, dan Rismond, korban dalam pengertian ruang publik. Menutup wacana. Wacana. Oke. Ya kan, kalau saya kan pengen sebenarnya waktu kasus dia Jokowi itu dinyatakan koruptor terbesar nomor 2 di dunia oleh OCCRP, harusnya semua aktivis kita Ke sana. bersatu ke sana. Oke. Cari nih kita investigasi di mana aja potensi korupsi. Ya kan, betul nggak kata Bitor Suryadi ada harta di bunkernya, Iya, betul. di rumah Jokowi apa sih? Itu kita cari supaya kita bisa kayak dulu menghujat Soeharto. Iya. Sehingga artinya akhirnya kita memaksa MPR di tahun 1998 agar apa? Agar salah satu makluman MPR, tetap MPR dulu menyatakan harus Soeharto terlibat dengan korupsi kan dulu, KKN dan korupsi. Nah, itu harusnya. Ini kan jadi orang setahun ijazah palsu. Saya nggak mau ini ya, udahlah teman saya juga kan Rosyuryo kan. Tapi saya sebenarnya bisa nggak isu korupsinya ini yang kita kejar, betul nggak Jokowi ini koruptor terbesar nomor 2 di dunia gitu loh, OCRP. Itu mau saya gitu loh. Apakah itu tidak bisa kemudian paralel? Artinya Rosyuryo berjalan dengan isunya dan ini sudah bergulir, kemudian sekelompok katakan saja pegiat lain, orang-orang yang peduli lain dengan negeri ini juga menggulirkan pada sisi lain adalah isu korupsinya tadi. Lah, kan pertanyaan Kang Wawan tadi justru ini siapa yang bermain kan gitu kan. Iya. Sehingga saya nggak bisa bilang ini yang bermain siapa, bukan kesalahan dari RRT dan Egy Sujana kawan-kawan, bukan. Tapi ini siapa yang menggendangkan ini menutupin kasus pagar laut di pantai utara, kasus Rempang. Siapa yang menutupi kasus WUS? Siapa yang menutupi kasus ini Morowali? Untung ada sih ini kan tentara-tentara sekarang di Morowali apa segala. Ini kan negara kita ini dirampok cukup besar di zaman lalu, ya kan, di timah lah, emas apa semua kan dirampok 10 tahun lalu ini. Harusnya udah banyak di penjara dong. Ya kan, dari rejim kemarin tuh. Mungkin 1.000, 2.000 pejabat di penjara. Kan kira-kira gitu. Ya kan? Tapi kan gara-gara isu ijazah kan redup gitu loh. Situasinya kalau bacaan saya, cuma karena teman-teman juga punya hak untuk mempersoalkan ijazah, ya saya mengapresiasi aja. Tapi pertanyaan Kang Wawan tadi, siapa sih yang main sehingga ijazah ini merebut ruang publik? Ya bisa kelompok Rosyuryo, bisa kelompok Jokowi juga. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa yang kemudian membuat besar isu ini, wacana ini, justru adalah kelompok-kelompok oligarki hitam dan orang-orang dekat Jokowi sendiri. Bukan, bisa Jokowi sendiri. Karena istilah Rocky Gerung itu, kenapa sudah bertahun-tahun Jokowi itu tidak pernah mau membuktikan ini ijazah gua. Sama seperti kemarin siapa yang anggota Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani kan langsung dia kan pejabat negara juga, walaupun tidak setinggi presiden kan, tapi langsung ini ijazah saya, asli loh ijazah. Clear kan akhirnya. Clear udah, gitu loh. Walaupun orang sedikit nanya kuliahnya tahun berapa kan gitu apa, ya kan ada sedikit, tapi kan minimal dia nunjukkan ini ijazah bukan palsu. Dikeluarkan oleh sebuah universitas di Polandia ya kalau nggak salah ya. Nah, yang presiden kita ini kenapa dia menyembunyikan? Nggak boleh, saya nggak menunjukkan, nggak berani. Nanti suruh orang lain yang ini ya kan orangnya dia siapa, Sandi atau apa itu, expose, terus nanti diributin, mulai membuat kelompok-kelompok yang bisa menandingin opini supaya ibu terus bajar-bajar juga, bajar-bajar apa segala. Jadi kita dimakan dengan isu ini selama setahun 2 tahun ini, sehingga yang tadi kelompok Sedidu yang mempersoalkan korupsi di
pantai utara, ya kan? Kemudian orang yang mempersoalkan korupsi bus apa segala, tutup nih. Kalau ijazah palsu ini cepat hilang dari peredaran, ya kan? Maka kasus korupsi lain, misalkan Morowali, ini bisa muncul nih. Morowali udah dahsyat ini. Dahsyat nih. Tidakkah polisi bisa untuk meminta, menekan ataupun apanya atas nama hukum agar Jokowi ya segera membuka itu sehingga kemudian clear? Kan bisa saja kemudian tidak melibatkan polisi pada sisi-sisi penyelidikan yang sophisticated, tapi cukup dengan itu. Polisi maksudnya gimana? Ya polisi misalnya seharusnya kita minta untuk meminta Jokowi agar memperlihatkan sehingga clear. Enggak, kalau polisi ini kan sekarang presiden tuh kan kurang percaya sama polisi. Makanya muncullah isu reformasi polisi kan gitu. Ya enggak? Pada saat gerakan Nurani Bangsa ketemu dengan presiden habis kerusuhan 25 Agustus, apa yang diminta oleh gerakan Nurani Bangsa? Dia minta Pak Presiden tolong kita inginkan adanya reformasi polisi, TNI dan Polri. Dua dia ngomongnya, TNI dan Polri. Tapi kan kemudian Presiden memutuskan bukan TNI dan Polri. Dia putuskan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nggak ada urusan dengan TNI-nya dia. Nah, artinya Polri sekarang ini sedang sakit. Ya kan? Kalau sedang sakit, maka dia ini harus mengobatin diri. Ini yang sekarang dilakukan oleh Pak Jimli dan kawan-kawan. Sedang memikirkan apakah perlu pergantian undang-undang kepolisian, ya karena udah lama 2002, apakah perlu membuat Kementerian Keamanan Nasional, ya, apakah perlu membuat kepolisian kita dalam sistem seperti di Inggris, police conscience dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa berharap sama polisi sementara ini, gitu loh. Ini mesti presiden. Kalau presiden pun menunjuk nanti polisi, itu artinya bukan polisinya inisiatif, tapi tangan presiden udah masuk di situ, gitu. Oke. Berkaitan dengan kita kembali pada abolisi, kemudian pada rehabilitasi yang diterima oleh Ibu Ira. Ada sekelompok pegiat atau mungkin sekelompok orang yang mempertanyakan mengapa Presiden memasuki wacana-wacana korupsi sementara misalnya kita tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime yang juga memerlukan extraordinary touch lah atau apapun ya. Tidakkah lebih baik kemudian Presiden di sisi-sisi pidana lain bukan ini karena ini katakan sangat besar damage-nya bagi negara. Mengapa sampai kemudian urusan Mbak Ira yang justru dimasuki Presiden? Ya maksudnya gini, Mbak Wan, kalau kita lihat ini kan BUMN ini kan. BUMN ini kan dirapiin oleh Prabowo. Dalam Danantara. Supaya apa? Supaya BUMN ini menjadi satu kekuatan ekonomi yang lebih kuat daripada Salim Group. Iya, betul. Supaya BUMN ini lebih kuat daripada Jarum Group, lebih kuat daripada Sampurna Group, lebih kuat dari semua oligarki. Yang mereka itu kan masing-masing dalam Forbes itu ada nanti Sampurna Group, ada namanya Jarum Group, ada namanya ini, yang pribumi ini satu dua lah Herul Tanjung muncul atau apa, tapi lainnya kan oligarki ini. Jadi ketika dia disatukan dalam Danantara, dia jadi kekuatan yang besar. Nah dia kan harus memastikan bahwa ini berjalan tanpa gangguan. Nah menurut Presiden ini kalau kasus Ira ini bisa jadi gangguan. Karena apa? Ya kan karena ini orang Ira ini kalau misalkan di luar kasus hukumnya, semua orang tahu dia ini orang baik. Iya kan? Suaminya orang baik, si Jaim Urawi. Saksi-saksinya banyak, dia orang baik. Ada Sedidu, ada Dahlan Iskan yang mantan petinggi BUMN, ada teman-teman dia di Erlangga atau Brawijaya University, ada apa. Dia tuh bahkan itu Profesor UI itu siapa? Rena Kasali juga. Rena Kasali ya kan, pulang dari luar negeri untuk mengabdi. Ya jadi orang-orang ini kan, Presiden ini kan pengen melihat masa orang yang pengen mengabdi, mungkin dia ada kehilapan dalam
bisnis proses, Iya. bisnis proses nih. Iya. Misalkan dia isunya tuh ada komisaris yang belum Belum tanda tanda tangan. tangan misalnya ketika dia ngambil keputusan. Nah, apakah orang seperti ini kalau menjadi contoh bisa ditahan, bisa dipenjara, tidak akan merusak satu dan antara itu gitu loh. Iya. Dan orang-orang dirut-dirut yang lainnya yang akan melakukan Iya, aksi-aksi iya, bisnis ya. masih ketakutan kan, ketakutan Iya. semua. Jadi rontok nanti ini dan antaranya. Iya. Jadi menurut saya sih udah benar lah, Presiden udah benar. Tinggal memang nanti mesti diputuskan secara cepat. Kalau aksi korporasi, kalau itu uang negara yang ada di korporasi, itu udahlah berhenti aja, tidak usah lagi dianggap sebagai uang negara, tapi uang negara yang dititipkan sebagai saham, ya nggak? Iya. Nah, jadi kalau dia ada kejahatan korporasi, ya dilaporkan aja dia sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi bisa juga dihukum ratusan tahun kalau di Amerika misalkan waktu skandal. Enron dulu. Ya kan? Ya tadi siapa? Bukan Enron, bukan yang yang waktu 2008 kan, yang perusahaan sekuritas yang terbesar itu. Oh ini, aduh. Yang bikin Black September atau apa ya? Ya bukan kasus ini mortgage itu yang jatuhnya Amerika di 2008 itu, ya kan? Ntar kita ingat deh. Jadi perusahaan-perusahaan kayak gitu misalkan. Bisa JP Morgan? Bukan JP Morgan, itu sehat. Akhirnya bangkrut dia. Lehman Brothers ya. Nah, maksud saya itu artinya kalau misalkan dia aksi korporasi, scam, skandal korporasi, ya dia dimasukkan di pidana, ya, tapi tidak dikorupsi, gitu loh. Yang korupsi itu uang pure, uang negara murni. Nah, itu aja. Kalau presiden mau lakukan itu, ya nggak boleh gantung. Kalau gantung ya orang bingung juga nih, presiden tebang pilih nih, misalnya kayak gitu. Pak Prabowo setuju untuk memberikan ini karena Pak Prabowo percaya, sebagaimana pemberitaan yang banyak bahwa Ibu Ira kena dikriminalisasi. Ya pastinya dong. Kalau Prabowo kan memberikan hak prerogatif itu kan mahal kan? Iya, betul. Kepada orang-orang itu kan pasti udah dia pertimbangkan. Betul. Kalau yang tadi Tom Lembong dan Hasto itu dipertimbangkan sebagai langkah politik stabilitas nasional, ya kan? Kalau ini betul-betul untuk tadi kekuatan dia sebagai instrumen dan antara tadi, ya itu nggak boleh goyang gitu loh. Nah, dia lihat ini ada korupsi bener nggak? Maksudnya dia maling atau enggak, misalnya gitu, ya kan? Nah, kalau menurut Prabowo ini kan mungkin bukan maling, bukan mencuri uang negara dan lain-lain. Nah, itu pasti membuat dia berani mengeluarkan hak prerogatif tadi. Kalau menurut saya sih. Saya kembali. Ya. Seberapa besar peluang 8 orang yang juga, ini kan tadi kita bicara Ibu Ira dikriminalisasi. Ada wacana juga bahwa 8 orang, 3 diantaranya adalah RRT tadi, Roy, Rismond, dan Tifa, itu juga dikriminalisasi. Seberapa besar peluang mereka akan mendapatkan, tadi udah kita ngomong, tapi kan belum ngomong angka nih, akan mendapatkan ya mungkin abolisi, amnesti, atau apalah yang berkaitan dengan hak prerogatif presiden ini. Sebelum bicara peluang ya, ini kan yang penting gini. Pada saat Ira itu tersangka, bahkan hampir-hampir di keputusan kan, beberapa orang kan mengatakan bahwa dia orang baik. Iya kan? Iya, betul. Dahlan Iskan apa saya sebut tadi kan. Tapi kasus Suryo CS ini, beberapa orang bahkan profesor-profesor ahli hukum mengatakan bukan soal dia orang baik. Dia itu tidak bisa dijadikan tersangka. Kan beda lagi kan? Bukan soal Roy orang baik atau karena apa? Karena masalahnya ini adalah masalah pembuktian. Ijazah palsu itu harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan pemidanaan ini ya. Iya, karena kalau fitnah itu kan pasti dulu nih. Betul. Iya kan? Betul. Yang ngomong itu Mahfud MD pernah di sini juga di Madilog, Jimli Asidik. Ya. Kemarin saya lihat profesor bekas ketua MK itu yang orang PDI dulu itu.
saya lihat di TV ya, di satu program TV, profesor-profesor ahli yang top-top lah ya. Itu kan top-top banget nih. Jadi itu merusak akal sehat bangsa ini. Kalau orang ini dijadikan tersangka. Nggak bisa. Kalau misalkan Jim Lee, tokoh utama di UI, sebagai profesor tata negara, ahli hukum, kalau Mahfud, ya selevel dia, profesor di UII dan profesor ternama juga. Kalau si profesor satu lagi itu siapa yang kemarin bekas ketua MK, Gayus Lumbun ya, kalau nggak salah Gayus Lumbun, saya lihat, lah ikutin mereka dong. Itu kan udah gimana? Lu profesor kayak gitu, kita nggak percaya. Gayus kan berada di sisi ini saya lihat. Iya, tapi saya lihat dia kemarin, walaupun dia banyak bertentangan dengan Roy Suryo, tapi saya lihat kemarin di acara Aiman lah, misalkan Aiman saya lihat itu. Semalam berarti ya? Semalam ya kalau nggak salah. Itu dia mengatakan, memang itu harus pembuktian ijazah itu dulu. Dan itu tidak bisa di kepolisian. Itu harus di pengadilan. Jadi ada hak yang bukannya hak polisi, menurut para profesor ini, sehingga itu dulu dituntaskan. Jadi nggak boleh dia jadi tersangka dulu, kata mereka, kan gitu. Jadi mereka ini lebih sebenarnya dibandingkan Bu Ira tadi, ya yang tadi cuman orang kesaksian kebaikan apa segala. Kalau ini hukumnya, secara hukum, jadi hukum itu rusak. Kalau kita misalkan rakyat ini terbelah karena percaya pada si profesor-profesor ahli hukum ini. Ini udah ahli-ahli hukum, profesor-profesor. Nah, nanti polisi bilang kita juga pakai ahli-ahli. Ya mana ahlinya? Ya kan debatin aja dong sama orang. Masa terbuka. Kapasitas Jim Lee lu lawan gila. Jim Lee ini ngeri men. Ya kan dia yang percaya presiden sekarang, ketua komite reformasi Polri. Sekian banyak profesor, Jim Lee, Pak Mahfud, kemudian Susno, kemudian Susno belum profesor dong. Profesor, bukan tadi profesor yang dari UI tadi. Minum masa Susno profesor. Ya sorry. Ya artinya bukan Profesor Susno, tapi Susno dua aja sebagai pribadi lah ya. Mantan Kabar Eskrim. Saya ulangi, Profesor Jim Lee, Profesor Mahfud, Gayus juga tadi kemudian yang lain. Dan Abang mengatakan bahwa mereka adalah suara-suara jernih. Tetapi polisi kan terus menggerakkan roda pentersangkaan ini. Apakah ketika polisi menutup mata, menutup telinga itu adalah sebuah bentuk pembelotan? Nggak tahu kalau soal pembelotannya. Ketika misalnya organisasi ini sedang dalam proses dibenerin lah katakan. Ya masih gini, saran saya harusnya polisi nahan diri. Ya kan, tapi kan bisa aja polisi di bawah itu terkejar target waktu. Karena kan setiap perkara-perkara kan harus ada target waktu kan gitu kan. Nah, kenapa misalkan tahan diri? Karena itu persoalan Roy Suryo apa segala itu sebenarnya persoalan yang itu memang udah kalau bisa yang saya bilang tadi, kalau bisa dijembatani. Dijembatani bukan antara Roy Suryo CS dengan Jokowi, bukan. Ya kan? Dijembatani antara Roy Suryo dengan kekuasaan. Iya nggak? Kalau sama Jokowi sih ngapain, kan gitu kan? Mereka juga udah menolak kan? Iya, mereka juga menolak. Roy Suryo juga menolak. Karena sekarang ini kan problemnya adalah problem antara kekuasaan negara, CQ di situ ada kepolisiannya, dengan civil society atau tokoh-tokoh ini 8 orang ya kan, itu yang harus berunding, gitu loh. Bagaimana caranya? Kan Pak, kami mau menyuarakan Pak suara kami, ya kan, tentang seseorang memang mantan presiden. Nah, Bapak maunya kami bagaimana? Masa ditersangkain? Nah, ini yang harus dijembatanin. Bagaimana bisa pentersangka itu dicabut? Ya kan? Kenapa? Karena mereka ini orang baik kok, orang ini gitu misalnya kayak gitu. Jadi jembatan mediasi itu bukan mediasi antara ini dengan itu. Mediasi ini antara kelompok Roy Suryo dengan kekuasaan Prabowo. Karena yang bisa memutuskan ini Prabowo bukan Jokowi. Ya kan? Karena Prabowo bisa mengabolisi, rehabilitasi, amnesti dan garasi. Jadi kalau misalkan Prabowo bilang enggak, gua nggak mau, pokoknya sekarang ini polisi masih dalam tahap recovery untuk direformasi. Sekarang ini saya minta untuk kasus Roy Suryo diabolisi dulu, misalnya kayak gitu. Selesaikan urusan.
Nah, memang tentu ada konsekuensi. Tadi ruang publik ini karena udah selesai harusnya urusan-urusan, kan Roy Suryo itu udah bilang sama saya, Rismon bilang apa, kita udah selesai kok Bang, karena kita udah menyelesaikan White paper? white paper itu gitu loh. Jadi kan udah harusnya udah bisa ruang itu ruang publik Iya. tidak lagi isu itu secara dominan gitu loh. Begitu isu itu bergeser kan ada apa namanya, ada agenda-agenda lain yang lebih mendesak tadi ya, korupsi dan lain sebagainya. Ya banyak, iya banyak. Termasuk agenda Gibran, kalau Gibran betul ijazah palsu ya bisa aja nanti, tapi kan bisa itu ada jeda dulu dong supaya rakyat tenang dulu kan gitu kan. Tapi kalau benar kan kita malu dong sebagai sebuah bangsa. Seberapa yakin Bang Saganda bahwa Pak Prabowo menaruh perhatian pada kasus ini, Roy Suryo ini? Lah, selevel Jimli Asidik aja, yang dia itu adalah dipercaya Prabowo sebagai ketua Komisi Percepatan ini? Percepatan. Dia mengatakan kepada Repli Harun, boleh bawa Roy Suryo itu ke tempat saya. Itu saya lihat WA-nya dari Repli. Nah, bahwa kemudian ketika dia melakukan konfirmasi kepada 10 atau sekarang 11 anggota komisi, dinasihatin Pak Jimli sebaiknya orang yang dalam bermasalah ya, berperkara, proses berperkara tidak berdialog dengan kita. Kan gitu. Kan itu ininya. Tapi awalnya boleh. Karena itu melalui saya. Saya ini kan anggota Pokja ahli di Komisi Reformasi Polri. Nah, kemudian Pak Jimli minta saya mengagendakan Repli Harun dan kawan-kawan ketemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi sebenarnya saya tahu peristiwanya, nggak ada yang salah. Si Repli juga nggak ada yang salah. Cuman waktu Repli diberitahu oleh Pak Jimli malam hari bahwa sebaiknya karena konsultasi dengan teman-teman komisi itu, sebaiknya yang berperkara atau yang sedang dalam perkara nggak usah ikut. Repli nggak sempat lagi melihat WA itu, sehingga pagi-pagi datang, di sana dikasih tahu, makanya kemudian mereka boleh masuk asal di belakang. Saya pikir win-win lah gitu. Tapi mengapa kemudian sampai ada wacana mediasi, yang mediasinya ini memang bukan mediasi dengan kekuasaan sebagaimana ide Abang, tapi mediasi dengan Jokowi. Kok bisa sampai ada kayak gituan? Ya nggak ngerti juga saya. Nggak ngerti. Kalau yang saya tahu itu Pak Jimli juga pengen memediasi. Ya kan, ada juga orangnya presiden yang pengen memediasi, saya tahu misalnya gitu kan. Tapi tidak sampai kepada mediasi kepada Jokowi. Enggak, mediasinya kepada kekuasaan sekarang, bukan kekuasaan masa lalu. Jadi sama dengan Abang intinya ya? Iya. Artinya udahlah gitu, ya udahlah ini kan udah gitu loh, udah selesailah gitu. Tahu saya kalau itu. Tahu saya. Gini, mediasi dengan kekuasaan saat ini, sementara yang melaporkan adalah kekuasaan masa lalu. Apakah bisa kekuasaan saat ini membuat satu persoalan tanggal tanpa dicabut oleh kekuasaan masa lalu yang melaporkannya? Bisa? Ya buktinya kan presiden tidak mau ada penangkapan atau penahanan terhadap Roy dan kawan-kawan, so far ya sampai saat ini. Ya kan, itu memang kalau saya lihat Kozinudin di dalam konferensi pers, ini semua karena rakyat Indonesia yang mendukung sehingga tidak jadi penahanan. Ya, bukan padahal, kalau kita ini utuh, ada yang disebut coexistence, itu benar, tapi presiden juga benar, bahwa saya dengar presiden juga tidak mau mereka ditahan. Apalagi presiden itu terhadap Egy Sujana sayang. Kenapa? Karena Egy itu waktu 2019, ya kan, dia di penjara, di Kertanegara dia bilang people power, kita tidak mau Prabowo disakitin, ditipu apa segala, kita people power, kan gitu kan. Egy 2019, dia kan daihatnya Prabowo, dan kemudian dia di penjara, ya kan, seorang profesor Egy Sujana di penjara demi Prabowo, sehingga Prabowo juga sayang sama Egy. Setahu saya sayang, karena saya pernah sama Prabowo teleponan sama Egy, saya lihat sendiri. Saya lihat, Gi, lu lagi ngapain Gi? Prabowo. Pak Prabowo sendiri sayang pada 1 dari 8 orang ini, Bang Egy.
anugerah hak prerogatif ini tinggal menunggu waktu, bisa begitu? Ya ini kan politik ya. Politik itu maksudnya gini, selalu ada ganjalan-ganjalan ya di dalam permainan politik kekuasaan kita ini. Karena kita sekian lama, 10 tahun terakhir ini, politik tuh jadi transaksi. Ya bukan murni untuk kepentingan misalkan keadilan hukum. Ya kan? Atau keadilan ekonomi. Tapi selama ini selalu ditransaksi. Jadi kita bingung sebenarnya sekarang ini. Prabowo orangnya baik. Menurut saya. Ya kan? Tapi bagaimana orang-orang yang di sekitar Prabowo misalkan sampai ke lingkungan yang ada Jokowinya. Karena Jokowi kan pasti banyak orang-orang dia masih di dalam juga. Dalam itu gitu loh. Jadi ini ada sedikit carut-marut. Tapi so far kita melihat Prabowo tidak menahan Roy Suryo dan lain-lain. Itu udah satu blessing. Jadi Gojin bilang rakyat Indonesia yang membuat, oke. Tapi sisi lain setahu saya adalah Prabowo tidak mau. Bahkan Ira Puspa Dewi aja dia nggak mau ditahan. Apalagi Roy Suryo dan lain-lain gitu loh. Begitu. Bang, ini ada semacam semacam kekhawatiran atau mungkin kritik bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan sering mengeluarkan hak prerogatifnya di satu sisi oleh publik dianggap memang layak, Dua Guru kan layak, Tom Lembong juga dianggap layak, Mbak Ira juga layak. Tapi ada kelompok yang mengatakan bahwa ini akan mematikan semangat pemberantasan korupsi dari dalam. Abang gimana melihat? Nggak percaya. Saya kan survei lembaga Great Institute. Ya, itu kan kepercayaan publik terhadap Prabowo di dalam hierarki itu nomor 2 itu adalah anti korupsinya. Untuk bidang ekonomi nomor 1 MBG, ya dia MBG, nomor 2 ini kepercayaan publik bahwa dia sungguh-sungguh perhatiin rakyat. Jadi Prabowo ini sebenarnya bapak anti korupsi Indonesia itu Prabowo. Jadi nggak akan mungkin dia ini. Kalau ini kan yang soal Mbak Ira kan kita juga 50-50 kan. Iya betul. Dan tahu juga prosesnya kayak gimana. Prosesnya gitu. Enggak lah. Prabowo menurut saya sekarang itu koruptor di Morowali aja mau ditangkap mungkin sebentar lagi kalau lihat dari tentara udah masuk semua ke sana. Sekarang kan hari ini marinir masuk lagi ke sana. Jadi artinya Prabowo nggak akan mungkin mundur dari langkah semangat anti korupsinya itu kalau menurut saya. Ketika hampir semua persoalan kemudian berujung pada Jokowi, ya Morowali ada yang ngomong Jokowi juga, Wus juga ada yang ngomong Jokowi, kemudian sebutlah beberapa kasus. Sampai kapan kemudian aparat penegak hukum kita akan melakukan pembiaran, akan melakukan semacam budegisasi terhadap persoalan ini, bahwa ada orang yang harus paling tidak ditanya pada keterlibatannya dalam berbagai apa yang terjadi? Ya kalau menurut saya kan pasti akhirnya kan akan kebongkar. Kayak kasus Morowali kan pasti ada skandal. Iya. Ya kan, itu kan harus dicek lagi. Berapa harga nikel yang akan diperoleh oleh pemerintah, oleh negara, apabila kita jual ore, bahan nikelnya langsung, dibandingin dengan smelter. Itu harus dicek. Jangan-jangan kita rugi sekian triliun penghasilan kita. Ya, karena perbedaan data yang Pak Prabowo mengklaim punya itu kan? Ya. Disebutkan X, ternyata di sisi sono, di sisi Cina. Ya, itu yang smuggling 5 juta. 5 juta ton itu. Ton itu kan. Tapi yang harga, ya kan, itu yang disebut sebagai under invoice, bukan underpricing, under invoice. Ya kan, itu harus diteliti. Banyak kerugian negara pasti ditemukan di kasus-kasus tambang ini, Morowali dan lain-lain. Itu satu, pasti akan keungkap. Kan ini pertanyaan Kang Wan cepat atau lambat kan? Iya betul. Wus, pasti akan terungkap. Nggak mungkin tidak ada masalah karena KPK mengatakan bahwa ada transaksi lahan-lahan negara, ya kan? Di situ, wus, ya kan? Apalagi nanti pasti akan kebongkar semua. Jadi ini cepat atau lambat, ketika publik mengetahui bahwa ada kasus korupsi besar selama ini, itu sudah kewajiban dari presiden, ya kan, untuk menangkap semua yang terlibat.
Dan saya yakin itu presiden akan lakukan itu. Termasuk soal tax amnesty kan? Yang Tax amnesty ini lebih ngeri lagi. Ya. Karena tax amnesty ini bisa triliunan nih. Ininya apa namanya permainan pajak ini di situ yang merugikan negara. Ini bisa juga. Jadi cepat atau lambat, dan itu pasti kalau udah tax amnesty ini ada presiden dan menteri keuangan nanti di situ kebijakannya, polisinya. Itu harus diperiksa semua. Gitu. Abang optimistis segera ini ya? Optimis presiden asal dia sehat, ya itu optimis itu pasti akan lebih cepat akan terungkap semuanya gitu. Oke. Terima kasih Bang. Makasih Kang Wan. Terima kasih banget. Sobat Manilau, sejarah selalu mencatat lebih tajam daripada apapun yang kita ucapkan di panggung politik. Kita dapat menafsirkan rehabilitasi sebagai koreksi, abolisi sebagai kemurahan hati, dan amnesti sebagai jalan damai. Tetapi tentu semua itu harus pilih bulu, selektif diberikan. Jika tidak, akan ada dari mereka yang bilang bahwa keadilan di negeri ini selalu terasa ringan bagi yang berkuasa dan berat bagi mereka yang tak punya nama. Padahal hingga nama-nama yang diberi kesempatan itu disebut pun, ada cara, jalan, dan proses ganjilnya sendiri yang banyak dikecewakan oleh masyarakat. Merujuk filosof Spanyol Jose Ortega y Gasset, kita harus selalu ingat negara tanpa pengekangan moral akan memutihkan apa yang kelam dan menggelapkan apa yang terang. Maka keputusan politik atas putusan pengadilan bukan hanya persoalan legalitas, ia adalah ujian etika, bukan untuk presiden semata, tapi untuk seluruh republik. Dan jika kita diingatkan Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian adalah karena orang yang terpandang di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi bila orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Maka itulah peringatan tentang struktur ketidakadilan yang, bila dibiarkan, membusukkan fondasi bangsa. Senyap tanpa suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you.